Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 November 2023. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami, tuntun dan bimbing kami. Agar supaya ya Tuhan, kami akan melakukan kegiatan hari ini. Kami merasa diberkati karena terang firman yang dapat menguatkan dan membimbing kami. Ampuni dan kasihani kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 2 ayat 12. Berkata demikian, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takyub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Itulah bagian bacaan Alkitab Markus 2 ayat 12 dengan judul renungan kita takyub dan memuliakan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memberkati oleh karena kasih-Nya dan karena iman kita. Si lumpuh diberkati dengan penyembuhan secara total. Ia bangkit dan keluar menjumpai orang banyak. Terhadap mereka, ia tampil memperlihatkan pekerjaan Yesus Kristus yang besar dan ajaib. Penyakit yang mustahil untuk sembuh terjadi. Berkat yang besar ia dapatkan dari Yesus Kristus, bukan saja disembuhkan dari kelumpuhan fisik, tetapi ia memperoleh harta yang besar, di mana kehidupan rohaninya dipulihkan melalui pengampunan dosa. Fakta tentang karya Yesus Kristus tidak dapat ia sembunyikan. Itu harus disaksikan kepada banyak orang, dan orang banyak yang menyaksikan pemulihan tersebut menjadi takyub dan memuliakan Tuhan Allah. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dalam Mazmur 40 ayat 5 itu dikatakan. Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang besar. Perkara terbesar yang kita peroleh adalah karya penyelamatannya di kayu salib. Yesus Kristus telah menebus kita dengan harga yang mahal dan memberi pengampunan serta keselamatan sehingga kita menjadi layak di hadapannya. Dan segala sesuatu yang kita alami oleh karena kuasa-Nya harus disaksikan agar manusia memuliakan Dia. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Itu dikatakan dalam Mazmur 64 ayat 10 hingga 11. Saudara-saudara, setiap orang yang menerima berkat Tuhan Allah memiliki tanggung jawab iman untuk menyaksikan, menceritakan, dan memberitakan karya selamat Tuhan Allah untuk kita. Kita harus memiliki kepekaan terhadap segala yang dilakukan Tuhan Allah dalam hidup, termasuk yang kita alami secara kolektif dalam keluarga dan apa yang kita alami kasih karunia dan kuasa-Nya
patut direnungkan dan dihayati. Dengan kita takyub kepada Tuhan Allah, itu berarti kita mengakui dan mengaminkan pekerjaannya yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam. Segala perkara kehidupan kami selalu dikawali, dijaga, dan diberikan perhatian dan diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan turut campur serta dalam setiap perkara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena ajaib dan benarnya Engkau Tuhan. Bapa Surgawi memulihkan kami dari segala kehidupan yang kami alami, baik secara jasmani dan rohani. Dan banyak hal juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan masih lagi banyak yang kami senantiasa tekun tabah sabar menunggu berbagai doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya dan imani pasti Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Hanya membutuhkan ketabahan, kesabaran, dan ketekunan iman kepada-Mu Tuhan. Ya Bapa, ada begitu banyak orang-orang yang dalam keprihatinan kehidupan mereka karena sakit fisik mereka, sakit batin mereka, bahkan juga sakit ekonomi mereka, pekerjaan dan lain sebagainya, bahkan dalam hubungan relasi dengan sesama. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa. Engkau kiranya tuntun bimbing kami sekalian jemaat-Mu, kami Maranatha Paslaton, kolom 1 sampai kolom 27, dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka lalui dalam tugas pekerjaan dan pelayanan. Diberkati dan disertai segala usaha, bisnis, supaya lancar, berhasil, dan sukses. Dan ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa, Engkau sertai tim multimedia, Engkau sertai perangkat pelayanan gereja Tuhan, badan pekerja, pelayan khusus. Engkau Tuhan menyertai dan memberkati. Dan ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, bagi siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga lewat channel YouTube kami Maranatha Paslaton, dimanapun mereka berada yang mengikuti kegiatan ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus menolong mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka berdoa tak putus-putusnya kepadamu. Tolonglah mereka, sertai mereka. Lindungi mereka, dan biarlah kasih karunia Tuhan secara ajaib beserta dengan mereka sekarang dan selalu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Seluruh hidup kami di hari Sabtu ini kami serahkan kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan akan menyertai, mendampingi dan menemani kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaton. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.